Bab 1421, memasuki pohon kuno. Bang! Setelah diserang oleh begitu banyak serangan yang menakutkan dan ganas, kepala boneka Bansheng dengan banyak retakannya segera pecah. Daging dan tulang pucat meletus darinya. Retak-retak. Setelah kepalanya meledak, boneka Bansheng perlahan menegang dengan tangannya di udara sebelum riak yang tidak biasa menyebar dari lehernya yang patah. Riak yang tidak biasa kemudian berubah menjadi tidak ada apa-apa karena dengan cepat menghilang. Dengan hilangnya energi ini, tubuh boneka Bansheng tiba-tiba menjadi lebih tua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, itu berubah menjadi debu yang berserakan. Hah! Cahaya keemasan melonjak saat tubuh Xiao Yan dengan cepat menyusut. Dia kembali ke ukuran aslinya dalam sekejap mata. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan melirik situasi di sisinya. Dengan pengecualian Xiao Yan dan Sun Er, semua orang mengalami beberapa luka. Bahkan seseorang sekuat Gu Qing yang telah terluka oleh serangan telapak tangan saat dia bertukar pukulan dengan boneka Bansheng. Untung Gu Qingnya kuat, jika tidak, dia akan mengalami cedera serius. Hal ini terlalu sulit untuk ditangani. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Banyak pil obat keluar dari cincin penyimpanannya. Itu dihentikan di depan semua orang sebelum memasuki mulut mereka. Semuanya, tolong istirahat sebentar. Aku akan berjaga-jaga. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Mereka semua menelan pil obat dan dengan cepat duduk. Mereka memanfaatkan sepenuhnya waktu ini untuk segera memasuki status pelatihan mereka. Mereka perlu memastikan bahwa douki mereka dipertahankan pada kondisi puncak di tempat yang penuh dengan bahaya ini. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan kehidupan kecil mereka. Xiao Yan gege, apakah kita perlu campur tangan? Sun Er berjalan ke sisi Xiao Yan. Matanya yang cantik melihat ke medan pertempuran lainnya saat dia bertanya dengan lembut. Medan pertempuran lainnya tidak berjalan dengan lancar. Bahkan ahli Hall of Souls dari kelompok Hun Yu telah hancur hatinya oleh boneka Bansheng. Dia akhirnya sekarat, tetapi kekuatan kelompok itu masih cukup tinggi. Dengan demikian, mereka dengan kuat mampu menekan boneka Bansheng. Dari kelihatannya, kemenangan hanyalah masalah waktu. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix juga menderita beberapa luka dan kematian, tetapi mereka tidak serius dan masih dalam wilayah yang dapat diterima. Mereka juga berhasil memperlambat boneka Bansheng itu. Dibandingkan dengan mereka, dua pertempuran terakhir tampak sedikit terlalu menyedihkan dan intens. Keempat kelompok telah memulai perjuangan habis-habisan dalam menghadapi kematian. Meskipun kekuatan mereka cukup mengesankan, tidak ada kerjasama di antara mereka. Oleh karena itu, beberapa ahli Dou Zun telah meninggal di tangan boneka Bansheng. Keempat kelompok itu menderita korban paling serius. Itu tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri. Mata Xiao Yan berkedip saat dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan kebaikan. Semua orang ini adalah pesaing. Setelah mereka menghabisi boneka Bansheng ini, orang-orang ini mungkin diam-diam menyerang mereka yang sebelumnya adalah sekutu mereka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menjadi orang yang sibuk. Jika ada kecelakaan yang terjadi dan boneka Bansheng lepas kendali, akan terlalu merepotkan untuk menangani dampaknya. Xiao Yan telah memahami apa yang disebut boneka Bansheng ini. Meskipun boneka ini disebut Bansheng, kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada Bansheng asli. Kalau tidak mungkin kelompok Xiao Yan membunuhnya tanpa menderita korban. Sun Er mengangguk. Dia juga mengerti logikanya. Jika mereka turun tangan dan membantu sekarang, orang-orang ini mungkin akan meluncurkan serangan diam-diam nanti. Itu bukan waktunya untuk berbelas kasih. Apakah itu hati bodhisattva yang legendaris? Xiao Yan sekali lagi melirik medan pertempuran di sekitarnya. Setelah itu,
Matanya beralih ke pohon kuno Bodhisattva. Sinar cahaya melingkar menyebar dari tubuh pohon 1000 kaki dari tanah. Cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat mengejutkan. Pohon kuno Bodhisattva ini bahkan lebih aneh dari yang saya duga. Boneka Bansheng ini benar-benar Bansheng asli ketika mereka masih hidup, tetapi bahkan mereka akhirnya menjadi boneka. Bahkan mereka tidak mampu menghadapi pohon purba Bodhisattva ini. Mata Xiaoyan menatap cahaya saat pikiran ini melintas di hatinya. Boneka-boneka Bansheng ini bukanlah hal-hal yang akan membuat seseorang sakit kepala. Sebaliknya, hal yang paling merepotkan adalah pohon purba Bodhisattva itu sendiri karena tidak ada yang tahu trik aneh macam apa yang disembunyikannya. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati kali ini. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan harta karun itu dan kita mungkin akan kehilangan nyawa kita. Bang! Suara yang dalam dan teredam tiba-tiba dipancarkan dari kejauhan sementara pikiran masih ada di hati Xiaoyan. Ketika dia berbalik, dia secara kebetulan melihat Hun Yu yang tanpa ekspresi menghancurkan kepala leluhurnya dengan pukulan. Hun Yu menghela napas dalam-dalam ketika pukulannya menghancurkan kepala boneka Bansheng. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap Xiaoyan saat senyum hangat dan ramah dengan cepat muncul di wajahnya yang semula tanpa ekspresi, menyebabkan Xiaoyan tersenyum dingin. Apakah orang ini melakukan tindakan mengubah wajah? Setelah kelompok Hun Yu menghabisi boneka itu, dia dengan cepat membuat kelompoknya duduk dan memulihkan dou qi mereka. Jelas, mereka juga kelelahan dari pertempuran besar tadi. Sekitar 10 menit setelah kelompok Hun Yu menang, pertempuran suku Heaven Demon Phoenix akhirnya selesai. Setelah membunuh sekitar 3 ahli Heaven Demon Phoenix, kepala boneka Bansheng pecah setelah membiarkan kesempatan muncul. Hal sialan! Ekspresi Jiu Feng suram saat dia dengan kejam menendang mayat boneka itu. Mereka telah mengorbankan 3 tetua suku Heaven Demon Phoenix yang kuat untuk menyelesaikan hal ini. Harga ini tidak bisa dianggap kecil. Jiu Feng menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia sekali lagi menjadi tenang ketika dia melambaikan tangannya dan menyuruh kelompoknya untuk duduk di tanah. Dia menelan pil obat dan dengan cepat mulai memulihkan dou qi-nya. 3 kelompok telah menghabisi boneka Bansheng mereka sebelum yang lain, tetapi tidak satu pun dari mereka pergi untuk membantu 2 pertempuran yang tersisa. Sebaliknya, mereka memilih untuk hanya mengamati dengan mata dingin di samping. Jelas, tidak ada dari mereka yang memperlakukan yang lain sebagai sekutu sejati. Seorang elit Duzun dengan paksa terbelah menjadi 2 saat semua orang dengan dingin menyaksikan dari samping. Darah berceceran dan membasahi boneka Bansheng. Pada saat yang sama, 15 ahli, yang matanya sedikit merah, melepaskan angin kencang pada saat yang hampir bersamaan, dan angin itu dengan kejam menghantam kepala boneka Bansheng. Bang! Terhadap sejumlah serangan seperti itu, tubuh boneka Bansheng bergetar saat kepalanya pecah. Riak dari ledakan itu menghantam selusin ahli di dekatnya dan menyebabkan darah bergejolak di dalam tubuh mereka. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Mereka benar-benar menderita kerugian berdarah untuk membunuh boneka Bansheng ini. Setelah pertempuran ini berakhir, pertempuran terakhir berlanjut selama beberapa menit sebelum boneka terakhir Bansheng akhirnya terbunuh. Orang-orang yang melawan boneka terakhir menggunakan metode mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan serangan, mengorbankan 5 orang dalam prosesnya. Kelompok orang terakhir terbaring lemah di tanah setelah kepala boneka Bansheng dihancurkan. Mereka bahkan tidak ingin menggerakkan jari. Setelah boneka Bansheng terakhir berubah menjadi debu, kelompok Xiaoyan yang telah beristirahat selama beberapa waktu perlahan membuka mata mereka. Aura mereka hampir sepenuhnya pulih dengan bantuan pil obat. Mata Xiaoyan beralih ke pohon kuno Bodhisattva setelah melihat bahwa semua orang dalam kelompoknya telah selesai memulihkan diri. Sesaat kemudian, dia berkata, situasi selanjutnya pasti akan berkali-kali lebih berbahaya. Oleh karena itu,
Saya menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang ke-6 dari kelas Douzun tetap di sini dan berhenti maju lebih jauh. Semua orang ragu-ragu setelah mendengar saran Xiao Yan. Mereka segera mengangguk karena boneka Ban Sheng telah muncul. Tidak ada yang tahu apakah ada cobaan lain yang lebih berbahaya di depan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai sasaran, seseorang akan mencari kematian dengan masuk. Kepala sekte, dalam hal ini, kami akan menemani Yanran dan tetap di sini. Anda harus menemani Kepala Pavilion Junior. Beberapa tetua sekte bunga saling memandang dan berbicara. Meskipun mereka sadar bahwa mereka tidak cukup diberkati untuk menikmati manfaat dari pohon kuno, mereka masih berharap sekte bunga mendapatkan sesuatu. Saat ini, Yun Yun cukup kuat dan dia memiliki semacam hubungan dengan Xiao Yan. Jika dia menemukan peluang luar biasa, dia akan mendapatkan manfaat tanpa akhir. Ini kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Yun Yun ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak punya harapan untuk merebut harta karun. Namun, dia akan merasa sedikit khawatir di hatinya jika dia membiarkan kelompok Xiao Yan untuk melanjutkan meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan lebih kuat darinya. Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, matanya tertuju pada tubuh besar pohon kuno Bodhisattva. Hati Bodhisattva sejati pasti tersembunyi di dalam. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Pori-pori di tubuhnya menegang pada saat ini. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan memimpin untuk berdiri. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pohon purba Bodhisattva. Di belakangnya, kelompok Sun Er yang telah menunggu dengan sungguh-sungguh, mengikutinya dengan wajah serius dan hati-hati. Kita juga harus bergerak. Kelompok Hun Yu dan Jiu Feng tidak bisa tinggal diam setelah melihat kelompok Xiao Yan mulai mendekati pohon. Mereka tidak bisa repot-repot untuk beristirahat saat mereka melambaikan tangan dan memimpin orang-orang mereka ke pohon kuno Bodhisattva. Beberapa kelompok yang terfragmentasi jauh di belakang juga mengatupkan gigi mereka saat melihat orang-orang mendekati pohon itu. Mereka dengan paksa naik dari tanah. Mereka telah membayar harga yang mahal untuk sampai sejauh ini. Mereka tidak mau hanya kembali dengan tangan kosong. Banyak orang mempercepat langkah mereka karena godaan pohon purba Bodhisattva. Saat mereka mendekati pohon kuno Bodhisattva, hati semua orang sekali lagi menjadi cemas. Tidak ada yang tahu trik apa yang terkandung dalam pohon purba Bodhisattva. Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. Sasa. Suara lembut kaki yang perlahan menekan tanah terdengar saat semua orang secara bertahap mencapai bagian bawah pohon kuno Bodhisattva. Mereka berdiri di bawah sebelum mengangkat kepala mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa besar pohon kuno ini yang telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Saat semua orang mencapai bagian bawah pohon kuno Bodhisattva, cahaya terang tiba-tiba muncul dari tubuh pohon 1000 kaki di atas tanah. Itu berubah menjadi pilar terang yang melilit kelompok Xiao Yan. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan hati semua orang melompat. Mereka baru saja akan melepaskan douki mereka ketika mereka terkejut menemukan bahwa douki di dalam tubuh mereka telah menghilang. Suos! Pilar cahaya dengan cepat menyusut sementara semua orang merasa terkejut. Itu mengeluarkan suara sus saat ditarik kembali ke pohon dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok orang yang telah mencapai bagian bawah pohon sebelumnya telah menghilang pada saat yang sama. Kelompok Xiao yang secara alami termasuk di antara mereka yang telah menghilang. Nalan Yanran terus menatap tempat di mana kelompok itu secara aneh menghilang. Wajahnya langsung pucat pasi. Bab 1422, Ilusi. Cahaya putih memenuhi visi Xiao Yan saat dia berdiri di dunia cahaya putih. Tidak ada satu orang pun di sampingnya. Tanpa tahu mengapa, ingatannya samar-samar menjadi sedikit kacau. Apa yang terjadi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya.
Ada cincin cahaya melingkar tidak jauh darinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke cincin cahaya. Setelah itu, dia melangkah ke dalamnya. Meskipun Xiao Yan hanya mengambil sekejap untuk melangkah ke ring cahaya, rasanya seperti beberapa dekade telah berlalu. Sementara dia merasa tersesat, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dataran berumput hijau subur menggantikan dunia putih di depan matanya. Ini adalah wilayah kuno Wasteland. Xiao Yan bergumam dengan bingung saat dia menatap padang rumput yang sangat luas ini. Tempat ini membuatnya merasa akrab bahkan dengan ingatannya yang kacau. Tubuh Xiao Yan berdiri di udara. Matanya melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dataran itu kosong. Seluruh area dipenuhi dengan aura kesepian. Tampaknya dia adalah satu-satunya yang ada. Mengaum! Namun, raungan yang menggetarkan bumi bergema di sekitar Xiao Yan sementara matanya menjelajahi daratan. Gelombang binatang berwarna darah berlari di atas cakrawala seperti garis merah-merah. Dalam beberapa kedipan, itu muncul dalam jarak 1000 kaki darinya. Bau busuk menerpa ke arahnya. Xiao Yan merajut alisnya saat dia melirik binatang buas yang datang dari segala arah. Dia mengangkat tangannya dan energi menakutkan yang tak terlukiskan menciptakan fluktuasi yang merusak. Mengikuti fluktuasi ini, semua binatang buas yang memasuki fluktuasi radius 1000 kaki berubah menjadi debu pada saat ini, terlepas dari seberapa kuat mereka. Xiao Yan sedikit linglung saat dia melihat lebih dari setengah gelombang binatang menghilang. Dia segera melihat tangannya dengan heran. Kekuatan seperti itu begitu besar sehingga tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah dunia ini bisa runtuh di bawah kehendaknya jika dia menginginkannya. Ini kekuatan Do Sheng, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Kegembiraan liar melonjak ke matanya. Dia telah mengejar kekuatan seperti itu selama bertahun-tahun. Apakah dia akhirnya memilikinya? Mengaum! Sementara Xiao Yan tenggelam dalam kekuatan yang bisa menghancurkan dunia dengan mengangkat tangannya, raungan lain yang dipenuhi dengan kekerasan terdengar. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan mata merah lebar saat mereka menyerangnya. Hehe. Xiao Yan anehnya menertawakan serangan pasang binatang buas. Tangannya menekan dengan kejam dan jejak tangan sepanjang 100.000 kaki segera terbentuk di dataran berumput. Riak menakutkan menyebar di tanah menuju sekelilingnya dalam bentuk melingkar. Tidak ada dalam gelombang binatang yang bisa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Saat mereka menyentuh fluktuasi ini, mereka berubah menjadi debu. Sejumlah binatang buas yang tak terbayangkan di dataran berumput di bawah ini benar-benar dimusnahkan saat telapak tangan jatuh. Kekuatan semacam ini menyebabkan seseorang merasakan ketakutan yang berasal dari dalam hatinya. Emosi yang tidak biasa muncul dari dalam hati Xiao Yan saat dia melihat jejak tangan sepanjang 100.000 kaki muncul di tanah. Itu menyebabkan dia tanpa sadar menertawakan langit. Tawanya seperti guntur yang bergemuruh di seluruh negeri. Dia akhirnya mendapatkan kekuatan seperti itu. Hall of Souls, Klan Hun, aku berniat untuk benar-benar menghancurkan kalian semua. Keinginan membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat tawanya yang keras bergema. Langit di belakangnya tiba-tiba menjadi terdistorsi dan sekelompok sosok manusia diludahkan dengan cara yang menyedihkan. Hun Yu. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat kelompok yang baru saja muncul di langit. Dia meludahkan nama seorang pria dalam pikirannya. Cahaya merah melintas di matanya saat tangannya dengan kejam meraih kelompok itu. Lari cepat! Ekspresi Hun Yu berubah saat melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri, tetapi tubuhnya baru saja berbalik ketika dia menemukan bahwa ruang di sekitar mereka telah sepenuhnya disegel. Sebelum Ruki di dalam tubuhnya bahkan bisa melonjak, ruang itu sendiri tampaknya telah runtuh. Sebuah ledakan terdengar saat ruang di sekitar mereka berubah menjadi lubang hitam, dengan paksa menggiling kelompok Hun Yu menjadi daging berdarah. Kekuatan ini cukup bagiku untuk membalas dendam. Xiao Yan secara acak membuang daging berdarah itu ke samping. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia berbalik,
melangkah melalui ruang kosong, dan bergegas keluar dari wilayah Wasteland kuno. Setiap binatang buas yang muncul dalam jarak 10.000 kaki darinya dengan cepat ditekan menjadi bola daging yang berdarah dan buram oleh tekanan yang menyebar di langit. Seberkas cahaya melintas di langit biru. Banyak ledakan rendah dan dalam terdengar dimanapun cahaya ini lewat. Darah mengalir seperti sungai. Kecepatan sinar cahaya ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia telah melintasi wilayah Wasteland kuno yang luas dan muncul di perbatasannya. Darah mengalir seperti sungai selama perjalanan ini dan warna merah darah di mata Xiao Yan menjadi lebih pekat. Namun, dia tampaknya tidak merasakan perubahan itu. Sebaliknya, senyum di wajahnya menjadi asing. Suos! Sinar cahaya melintas dan muncul di sebuah gunung di tepi daerah Wasteland kuno. Tubuh Xiao Yan muncul. Pada saat ini, kedua matanya berwarna merah darah. Keinginan membunuh yang padat menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit terdistorsi. Dia melihat sebuah kota di kejauhan. Itu adalah kota Wasteland. Ekspresi kehilangan sekali lagi muncul di wajahnya yang terdistorsi ketika dia melihat kota ini. Dia tampaknya samar-samar mendeteksi ada sesuatu yang salah, tetapi dia bisa tahu apa yang salah karena ingatan kacau di benaknya. Berdengung, setelah kehilangan sesaat, Xiao Yan sekali lagi mengangkat kakinya dan mencoba terbang ke kejauhan. Namun, dia baru saja mengangkat kakinya ketika sedikit suara mendengung keluar dari cincin penyimpanannya dan udara dingin keluar darinya. Udara ini bergerak di sepanjang lengan Xiao Yan dan memasuki kepalanya. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat udara sejuk yang jernih ini memasukinya. Kenangan kacau di benaknya dan beberapa hal ekstra yang tidak diketahui segera menghilang. Kemerahan berdarah di mata Xiao Yan juga mulai menghilang dengan hal-hal ini. Saat sulur terakhir berwarna merah darah menghilang, ekspresi Xiao Yan menjadi suram. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ruang kosong di depannya. Dia berkata, memang layak menjadi pohon purba bodhisattva karena mampu menciptakan ilusi yang nyata. Terlebih lagi, mereka yang berada di dalamnya tidak dapat mendeteksinya. Meskipun kekuatan ini sangat kuat dan merupakan sesuatu yang saya cari sepanjang hidup saya, sayangnya itu hanya ilusi. Xiao Yan dengan lembut mengangkat kepalan tangan dan membukanya. Manik hijau giok diam-diam tergeletak di tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang diperoleh Xiao Yan saat itu. Jika bukan karena bantuan benih ini dalam mengusir hal yang tidak jelas itu dalam pikirannya, dia akan terus tenggelam dalam ilusi seperti kehidupan ini. Dia akhirnya mengerti mengapa boneka Ban Sheng itu ada. Orang-orang itu juga telah tenggelam dalam ilusi yang diciptakan oleh pohon kuno bodhisattva dan akhirnya kehilangan jiwa mereka, berubah menjadi mayat berjalan. Saat Xiao Yan mengungkapkan benih bodhisattva, seluruh langit mulai berubah. Akhirnya, pemandangan itu mengeluarkan ledakan dan pecah seperti cermin yang hancur. Xiao Yan linglung ketika tempat ini pecah. Penglihatannya kabur. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada di ruang yang dipenuhi dengan warna hijau giok. Sebuah pohon kuno setinggi lebih dari 100 kaki berdiri seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Pohon ini berwarna hijau zamrud, tampak seolah-olah telah diukir dari zamrud kualitas terbaik. Itu memancarkan kekuatan hidup yang mengejutkan. Pohon ini sama dengan pohon kuno bodhisattva setinggi 10.000 kaki di dunia luar, tetapi tampaknya telah menyusut berkali-kali. Mata Xiao Yan suram saat dia melihat pohon kuno bodhisattva kecil di depannya. Ilusi itu, yang telah menjebaknya sebelumnya, pasti diciptakan oleh benda ini. Pohon kuno bodhisattva hijau zamrud tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan mengamatinya. Banyak kelompok cahaya terbang keluar dan berhenti di depan Xiao Yan. Gugus cahaya ini berubah dan berbagai pemandangan dipancarkan darinya. Mata Xiao Yan menyapu mereka dan ekspresinya dengan cepat berubah. Orang-orang di dalamnya adalah Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya yang telah memasuki pohon kuno bodhisattva bersamanya sebelumnya.
Pada saat ini, mereka semua terjebak dalam ilusi mereka sendiri. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Xiao Yan dengan marah berteriak. Api surgawi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Pohon kuno bodhisattva ini terlalu aneh. Ilusi seperti kehidupan itu tidak bisa dibedakan antara nyata atau palsu. Dari penampilan boneka Ban Sheng tadi, kelompok Xiao yang jelas bukan yang pertama mengalami nasib ini. Pohon kuno bodhisattva bergetar sekali lagi ketika mendengar tangisan marah Xiao Yan. Sebuah klaster cahaya muncul. Ada pohon kuno bodhisattva setinggi 100.000 kaki di dalam gugusan cahaya, tetapi mata Xiao Yan tidak fokus pada pohon kuno itu. Sebaliknya, mereka fokus pada tempat di depan pohon di mana seorang manusia berpakaian hitam berdiri di udara. Aura yang tampaknya berkuasa menyebar dari tubuh orang ini. Di bawah aura ini, bahkan pohon kuno bodhisattva setinggi 100.000 kaki muncul cukup kecil. Doudi. Mata Xiao Yan mengandung kejutan yang kuat. Dia menatap tajam ke punggung berpakaian hitam itu. Meskipun itu hanya sebuah gambar, auranya masih menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Perasaan seperti ini siapa lagi yang bisa memilikinya selain Doudi elit yang hanya ada dalam legenda kuno? Bab 1423, Emosi Negatif dari Doudi. Sosok hitam di gugusan cahaya berdiri di depan pohon purba bodhisattva setinggi 100.000 kaki. Tiba-tiba sosok ini mulai menyerang pohon purba bodhisattva. Pohon purba bodhisattva membalas dengan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan secara perlahan. Seluruh langit ini runtuh karena pertukaran yang menakutkan ini. Xiao Yan terkejut saat dia menyaksikan pertempuran di dalam klaster cahaya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa pohon kuno bodhisattva pernah bertarung dengan Doudi. Sosok di dalam gugusan cahaya itu mulai bertambah cepat sebelum berhenti. Kemudian sosok hitam itu dengan kejam dihantam oleh kekuatan penghancur yang meletus dari luar area yang terlihat di dalam gugusan cahaya. Tubuh sosok hitam dan seluruh area di sekitarnya hancur berkeping-keping. Mendesis, jantung Xiao Yan berdebar kencang saat dia melihat sosok hitam itu yang telah diledakkan sampai tidak ada yang tersisa. Serangan mendadak dari sebelumnya telah dilepaskan oleh seorang elit Doudi yang tidak lebih lemah dari Doudi berpakaian hitam. Dengan upaya gabungan dari pohon kuno bodhisattva dan Doudi misterius lainnya, Doudi berpakaian hitam itu hancur total. Dua Doudi. Sudut mata Xiao Yan tanpa sadar berkedut. Dia bisa menyaksikan dua ahli ini yang hanya ada dalam legenda. Meskipun itu hanya gambar, aura dari seorang ahli utama menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Gambar di klaster cahaya tidak berhenti dengan jatuhnya Doudi berpakaian hitam. Jejak udara hitam tiba-tiba muncul. Udara dengan cepat masuk ke dalam pohon kuno bodhisattva saat itu muncul. Dengan masuknya aliran udara ini, aura menyegarkan yang terpancar dari pohon purba bodhisattva menjadi dingin yang samar. Xiao Yan terkejut saat melihat aura berubah. Dia tenggelam dalam pikirannya. Pohon purba bodhisattva setelah aura hitam masuk sepertinya mengeluarkan perasaan yang sama dengan pohon purba bodhisattva yang dia lihat di daerah kuno Wastelan. Cahaya perlahan menjadi redup sebelum diaglomerasi menjadi materi tak terlihat yang masuk ke kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi informasi yang tidak biasa yang tersebar terpisah. Xiao Yan menutup matanya dan mencerna aliran informasi yang tidak biasa ini. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membuka matanya saat rasa pemahaman muncul di dalamnya. Dia telah memperoleh banyak pengetahuan dari informasi ini. Pohon kuno bodhisattva di depannya telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tetapi satu hal yang pasti, itu telah ada sejak zaman prasejarah. Hal yang menyebabkan Xiao Yan terkejut adalah bahwa meskipun keberadaannya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri. Mungkin karena itu sudah ada terlalu lama, menghasilkan kecerdasan yang tidak lengkap. Terlepas dari alasannya, pohon purba bodhisattva ini tidak sepenuhnya cerdas.
itu hanya bisa berfungsi dengan kemampuan dasar objek spiritual, seperti melindungi dirinya sendiri atau membalas. Gambar-gambar yang berasal dari gugusan cahaya sebelumnya berasal dari era yang sangat jauh. Pernah ada seorang elit Doudi yang terluka parah yang telah berusaha untuk secara paksa menghapus roh pohon dari pohon kuno Bodhisattva untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia akhirnya mati untuk lawannya dan pohon kuno Bodhisattva. Tentu saja, Doudi yang berpakaian hitam, yang telah terbunuh, jelas telah menyebabkan pohon kuno Bodhisattva menderita banyak kerusakan. Orang dapat memahami kerusakan yang diderita pohon purba Bodhisattva dengan membandingkan tingginya 100.000 kaki di gugusan cahaya dengan ukurannya setinggi 10.000 kaki. Meskipun pohon kuno Bodhisattva telah membayar harga yang mahal, itu tidak sepenuhnya menghilangkan Doudi berpakaian hitam seperti yang dibayangkan karena beberapa emosi negatif Doudi berkumpul dan menyerbu pohon kuno Bodhisattva pada saat dia akan dibunuh. Apa yang disebut emosi negatif ini secara bertahap bergabung dengan pohon kuno Bodhisattva selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, secara samar-samar menyebabkan semangat sederhana dari pohon kuno Bodhisattva mulai miring ke sisi yang gelap dan dingin. Dengan kata lain, dalam jangka waktu yang lama, pohon purba Bodhisattva secara bertahap terkikis oleh emosi negatif Doudi hingga mulai menjadi sedikit jahat. Ilusi itu telah terbentuk karena kejahatan ini. Ada sejumlah ahli yang tidak diketahui yang telah kehilangan diri mereka dalam ilusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika aura akrab benih Bodhisattva Xiaoyan tidak dipancarkan untuk membangunkan roh yang ada jauh di dalam pohon kuno Bodhisattva, Xiaoyan tidak akan mencapai tempat ini. Jika seseorang menggambarkan pohon kuno Bodhisattva saat ini dengan cara yang sederhana, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa tubuh pohon itu memiliki dua roh yang terpisah. Satu awalnya miliknya sementara dia yang lain diciptakan dari emosi negatif Doudi berpakaian hitam itu. Roh yang diciptakan dari Doudi condong ke kejahatan. Kau ingin memintaku membantumu mengusir roh jahat itu. Xiaoyan melihat pohon zamrud kuno di seberangnya saat dia bertanya dengan pikiran. Hua! Pohon kuno dengan cepat mulai bergoyang ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, tampak seolah-olah sedang mengangguk. Xiaoyan sedikit terdiam saat melihatnya bergoyang. Dia menjawab, kamu benar-benar terlalu memikirkanku. Emosi itu telah ditinggalkan oleh Doudi elit. Saya tidak dapat menghapusnya. Xiaoyan memang mengatakan yang sebenarnya. Emosi negatif dari seorang elit Doudi bahkan berhasil menggeser sesuatu yang sekuat pohon kuno Bodhisattva ke jalan kejahatan. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatannya, yang baru saja mencapai bintang ke-9 dari kelas Douzun? Dia mungkin akan membawa masalah pada dirinya sendiri jika dia dengan ceroboh memancing emosi negatif itu ke arahnya. Dia pasti akan mati jika itu terjadi. Hua. Sebuah klaster cahaya sekali lagi muncul segera setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Gumpalan api muncul di gugusan cahaya dan kemudian benih Bodhisattva muncul. Nyala api memurnikan benih Bodhisattva dan aura menyegarkan muncul. Aura ini akhirnya memasuki tubuh pohon kuno. Mengikuti masuknya aura menyegarkan ini, hawa dingin gelap yang menyebar melalui pohon kuno Bodhisattva menjadi sedikit lebih redup. Gunakan benih Bodhisattva untuk mengusir emosi negatif itu. Xiaoyan terkejut. Dia melirik benih Bodhisattva di tangannya dan bertanya dengan ragu. Hanya benih kuno Bodhisattva yang tidak murni ini yang bisa membantumu, Hua? Pohon kuno itu bergetar dan banyak lampu hijau melayang keluar dari tubuhnya. Mereka berhenti di depan Xiaoyan. Cahaya berangsur-angsur melemah, dan Xiaoyan terperangah karena dia telah menemukan bahwa titik-titik cahaya ini semuanya adalah benih Bodhisattva. Selain itu, dari kilau kristal yang mereka pancarkan, mereka jelas berkali-kali lebih murni daripada benih Bodhisattva di tangannya. 1, 2, 3, 24. Mata Xiaoyan menyapu bintik-bintik lampu hijau. Sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Meskipun benih Bodhisattva tidak menakutkan seperti hati Bodhisattva, itu masih mampu meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas Dousheng. Lupakan benih Bodhisattva yang sangat berkualitas tinggi,
Bahkan benih bodhisattva yang tidak murni di tangannya akan mampu menggoda banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, lebih dari 20 benih bodhisattva ini, yang sangat langka di dunia luar, tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan saat ini. Bahkan dia merasakan dorongan untuk menangkap mereka dan melarikan diri. Untungnya, Xiao Yan masih mempertahankan pemikiran rasionalnya. Meskipun pohon kuno bodhisattva ini tidak memiliki roh yang lengkap, yang dibutuhkan hanyalah sedikit dari kemampuan naluriahnya untuk dengan mudah membunuhnya 100 kali lipat. Ilusi seperti kehidupan dari sebelumnya memungkinkan Xiao Yan untuk memahami betapa menakutkannya pohon kuno bodhisattva itu. Beruntung bahwa itu tidak memiliki roh yang lengkap. Kalau tidak, jumlah ahli di benua Douqi yang bisa melawannya tidak melebihi 5. Menggunakan biji bodhisattva untuk mengusir emosi negatif. Ini benar-benar terlalu boros. Xiao Yan memandang benih bodhisattva yang tergantung di depannya. Meskipun ini bukan miliknya, dia masih merasakan sakit hati yang tak tertandingi ketika dia diminta untuk menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya. Huhua. Pohon kuno bodhisattva bergoyang sekali lagi sementara Xiao Yan merasa hatinya sakit. Tampaknya mendesaknya. Xiao Yan tertawa pahit saat melihatnya bergoyang. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Dia membentangkan telapak tangannya dan sekelompok api ungu coklat dengan warna putih samar melengkung dan naik. Dia secara acak mengambil benih bodhisattva dengan tangannya dan melemparkannya ke dalam api. Bagian dalam benih bodhisattva mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan dengan bantuan api surgawi, masih cukup sulit untuk memperbaikinya. Penyempurnaan berlangsung selama sekitar 1 jam. Baru kemudian benih bodhisattva berubah menjadi cairan yang jernih. Setengah jam lagi berlalu dan kumpulan cairan berubah menjadi gumpalan udara menyegarkan yang mengandung warna hijau zamrud. Gumpalan udara menyegarkan ini merembes keluar dari nyala api sebelum memasuki tubuh pohon kuno yang seperti batu giok. Saat gumpalan udara menyegarkan ini mengalir ke pohon kuno bodhisattva, tubuhnya mulai bergetar. Segera setelah itu, uap hitam yang sangat redup diam-diam merembes keluar. Itu akhirnya berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Hah! Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat uap hitam. Dia dengan cepat duduk. Kesulitan yang terlibat dalam memperbaiki pohon kuno bodhisattva telah jauh melebihi harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin bagi Douqi di dalam tubuhnya untuk melanjutkan proses penyempurnaan. Aku tidak bisa melanjutkan. Saya harus istirahat sejenak. Xiao Yan menyeka keringatnya saat dia melambaikan tangannya ke pohon kuno bodhisattva dan berbicara. Huhua. Melihat bahwa Xiao Yan telah berhenti bekerja, pohon kuno bodhisattva segera mulai bergoyang. Sekelompok lampu hijau dengan cepat dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya ini membentuk futon kuno di dekat pohon kuno bodhisattva. Setelah itu, pohon kuno itu memanjangkan cabang pohon dan membawa Xiao Yan ke futon. Bang! Tubuh Xiao Yan bergetar saat menyentuh futon kuno. Gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan melonjak ke tubuh Xiao Yan seperti air banjir. Pada saat ini, semua pori-porinya sepertinya tiba-tiba meledak saat uap menyegarkan perlahan merembes dari atas kepala Xiao Yan.